Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina falanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabuz jahannam walahum azabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan berupa bencana, membunuh dan menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab yang membakar. Ini adalah janji Allah kepada para pembesar kaum Najran pada saat itu yang melakukan genosida dengan cara membuat sebuah parit. Lalu parit itu dipenuhi dengan kayu bakar, lalu kayu bakar itu dinyalakan menjadi api yang membakar, lalu kaum mukmin dan mukminat itu baik laki-laki perempuan disuruh terjun ke dalam parit tersebut. Allah akan masukkan ke jahanam mereka jika mereka tidak bertobat, dan akan mendapat azab yang membakar sesuai dengan kelakuan dia pada saat itu, yang tertawa terbahak-bahak melihat kaum mukmin yang tidak memiliki kekuatan apa-apa disiksa begitu rupa. Terkadang kita sebagai manusia cenderung merasa geram. Istilah kasarnya nih ya, kita main istilah kasar orang yang paling bodoh merasa geram. Kok mereka jalim hidupnya mereka bahagia ya? Kok mereka jalim hidup mereka lebih nikmat daripada kita yang senantiasa bertasbih kepada Allah, senantiasa memuja Allah, senantiasa memuji Allah. Itu ada kaitannya dengan surat At-Tariq di ayat terakhir. Engkau gak perlu pusingkan hal itu. Beri penangguhan kepada kaum kafir, wahai Muhammad. Karena Allah itu kalau maha dendam, paling maha dendam. Sehingga kaum kafir itu semakin terlena dengan dosanya, semakin terlena dengan azabnya, semakin terlena dengan kejalimannya. Sehingga di hadapan Allah tidak ada lagi dia alasan untuk membela diri, itu sudah tidak ada lagi. Sehingga benar-benar ketika jahanam itu menjadi haknya. Jadi jahanam itu bukan lagi menjadi kewajiban, tapi sudah menjadi haknya. Ini tingkatan kejaliman Allah yang paling Allah ini nanti akan terjadi di neraka. Kau berdosa karena kau menyiksa, membunuh mereka. Maka itu hakmu, bukan kewajiban dari aku. Kewajiban aku itu juga ada di mereka yang masuk neraka, itu yang mungkin mereka lalai dalam berbuat kebaikan. Lalai atau lupa untuk tidak menguntit uang rakyat, lalai atau lupa untuk tidak bersenggama di luar nikah, atau lalai atau lupa untuk senantiasa menjaga kehormatan harga diri, untuk tidak bermaksiat. Maka engkau wajib masuk neraka. Tapi kalau sudah hak, contohnya begini ya, kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu. Itu wajib. Mau tidak mau kita, kalau mengaku kita orang beriman, orang yang mengakui Rasulullah, orang yang mengakui risalah Muhammad, kita wajib. Karena apa? Karena Muhammad itu memerintahkan umatnya untuk melakukan hal itu. Artinya ada kehendak bebas. Engkau mau melakukannya sudah. Berarti engkau tidak melakukan apa yang menjadi hakmu. Namun kalau kita sudah merasa sholat itu hak aku Allah, jangan kau ambil. Nah seperti itu. Bukan merasa kewajiban lagi. Aku seorang mukmin, aku seorang muslim, aku punya hak untuk menyembahmu. Aku punya hak untuk memujimu, aku punya hak untuk berpuasa atasmu. Aku punya hak untuk senantiasa bertakbir, bertasbih, bertahmid kepadamu. Jadi hilang makam kewajibannya.
Kalau hal itu positif, akan mendapat pahala yang terbaik. Tapi kalau hak itu sudah menjadi negatif, akan mendapat pahala yang terburuk, jahanam. Jahanam. Itu hakmu, neraka. Bukan aku mewajibkanmu untuk masuk neraka, bukan. Itu hakmu. Itu jatahmu. Karena kau sudah menyiksa umatnya Rasulullah pada saat itu. Dan kau tidak bertobat pada saat itu. Tidak merasa bersalah sedikit pun. Bahkan kau tertawa terbahak-bahak, bergembira bersama gundik-gundikmu, istri-istrimu, prajurit-prajuritmu. Maka kau punya hak. Itu jatahmu, bukan kewajiban dari aku. Ada sebagian umat manusia itu yang masuk neraka karena kewajiban dari aku. Karena aku geram melihat kemaksiatan engkau, melupakan aku pada saat aku hidup. Insya Allah yang orang-orang semacam itu akan mendapat syafaat. Karena mungkin mereka melakukan segala sesuatunya itu atas dorongan dari atas. Kalau dia tidak ikut korupsi, nanti dia akan disingkirkan. Nanti akan dikucilkan. Nanti anak istrinya akan terbengkalai, dan itu jauh lebih mudaratnya bagi dia. Allah paham betul, makanya sebutir jarah pun kau tidak akan terjalimi. Di dalam Al-Quran dijanjikan. Tapi kau wajib, karena kau lebih memilih jalan yang berpaling kepadaku, dan setelah kau menikmatinya kau malah makin suka, bukannya buru-buru keluar dari lubang korupsi, dari lubang kolusi, dari lubang nepotisme. Malah kau menjadi mucikari di sana, malah kau menjadi gengnya, malah kau menjadi pelopornya. Jangan sampai Allah membuat hak untuk kita masuk neraka, jangan. Karena mau tidak mau. Kita punya rumah di neraka atas nama kita, mau tidak mau harus kita tempatin dong. Karena ada nama kita di situ. Harus kita tempatin. Kita punya rumah di surga, ya harus kita tempatin sesuai ID card-nya, sesuai password-nya. Itu sudah hakmu. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat orang yang jalim itu hidupnya nikmat, orang yang korupsi itu hidupnya penuh dengan kehormatan, orang yang korupsi itu hidupnya penuh dengan kemuliaan, orang korupsi itu hidupnya penuh dengan tidak merasa menderita, hidup senang, berteman dengan orang-orang terkenal. Jangan salah, Allah sedang menutup pintumu itu untuk engkau nanti merasa punya secuil harapan untuk tidak masuk neraka. Hati-hati. Karena luar biasa, ketika engkau lupa ikatanmu kepada Allah, maka iblis itu luar biasa membakar akal manusia, membakar hati manusia. Kalau dua itu sudah dibakar, otomatis hawa nafsu apalagi. Iblis paling susah membakar akal manusia karena ikatannya kuat dengan Allah. Ketika akal sudah mulai terbakar, hati apalagi. Dengan cara membuat globalisasi kemaksiatan. Jadi dia merasa, aduh mau tidak mau aku bermaksiat. Orang di sekelilingku juga bermaksiat. Maksiat ini bukan hanya bercinta, bukan hanya berjinah maksudnya. Maksiat itu luas ungkapannya. Kita berpikir bagaimana hari ini kita mengambil duit orang aja itu sudah maksiat. Lalu kemudian yang terakhir, hawa nafsu. Wah, hawa nafsu mah udah mainan paling mudah bagi iblis. Bakar saja panca indera manusia itu, pasti terlena dengan hawa nafsu, lupa. Udah masalah neraka mah nanti, kan seperti itu kita sering dengar. Neraka mah masalah urusan belakangan, yang penting kita ambil dulu duitnya nih, kita lagi butuh, bodoh amat. Sering kita dengar ungkapan-ungkapan semacam itu. Masalah akhirat mah belakangan. Yang penting kita nikmatin dulu nih duit haram, gimana caranya. Hati-hati, jangan sampai hak jahanam ini untuk orang kafir malah jadi hak untuk kita sebagai umatnya Muhammad. Jadi jangan pernah kegeeran, umat Muhammad tidak akan masuk jahanam. Hati-hati.
Alhamdulillahirobbil alamin.